Hagi Racing Freedom Gundam Solid Clear merupakan model kit yang dijual oleh Bandai dengan cara lotre, sehingga membuat kit ini pun jadi lebih susah dicari ketimbang kit versi premium. Namun, sekitar 2 tahun yang lalu, alias beberapa bulan setelah kit ini rilis, versi bootlegnya pun juga ikut muncul, yang mana diproduksi oleh brand Xingfengse. Lalu, bagaimanakah dengan kualitas dari kit yang satu ini? Langsung saja kita bahas sebagai berikut. Kit ini memiliki bahan plastik yang cukup bagus, terasa lumayan empuk juga, sehingga membuat proses rakitnya pun menjadi mudah dan tidak membutuhkan banyak waktu. Hanya saja, untuk hasil rakitnya tidak bisa dibilang solid, meskipun ketika saya goyang-goyangkan seperti ini tidak terlihat ada join yang loose atau part yang copot. Namun sayangnya, bagian sayapnya ini sudah loose, begitu juga dengan bagian thrusternya. Tentu saja sayap satunya juga loose, begitupun dengan bagian thruster. Ujung sayapnya ini tidak mau rapat, bahkan yang satunya lagi lebih parah. Sedangkan yang terakhir, salah satu ujung sayapnya ini pun tidak mau terpasang dengan sempurna. Memiliki desain serta siluet yang keren, namun untuk proporsinya terkesan agak bantet, dengan kombinasi warna putih, biru navy gelap, abu-abu, clear biru, clear merah, serta clear kuning. Separah sifatnya juga bagus, dengan detail yang bisa dibilang lumayan cakep, baik dari bagian kepala sampai ke bagian kaki, serta baik dilihat dari sisi depan maupun sisi belakangnya. Untuk aksesorisnya, selain sepasang tangan memegang senjata yang sudah terpasang ini, kita juga akan mendapatkan sebuah tangan dengan jari terbuka semua, yang mana untuk tangan kiri saja, detailnya cukup bagus, serta memiliki warna abu-abu gelap dan putih. Cara pasangnya, tinggal lepas tangan sebelumnya, lalu ganti dengan tangan yang jarinya terbuka semua. Kemudian untuk senjatanya, yang pertama kita akan mendapatkan beam rifle, memiliki bentuk yang keren dengan detail-detail yang bagus, namun warnanya tidak akurat karena hanya ada warna putih dan biru navy gelap saja. Bagian handle depan bisa diputar ke kiri dan bisa diputar ke kanan, serta beam rifle-nya ini bisa kita simpan di bagian backskirtnya seperti ini. Dan cara menggunakannya adalah dengan metode sandwich, yakni harus membuka armor punggung tangannya terlebih dahulu. Lalu senjata yang kedua, kita akan mendapatkan sebuah shield, memiliki bentuk yang keren dan agak sedikit tebal, separah sifatnya sudah bagus, dengan kombinasi warna putih, biru navy gelap, serta clear merah. Bagian konektornya bisa digerakkan secara bebas, lalu bisa diputar 360 derajat. Memiliki gimmick menjadi senjata remote dengan cara membuka bagian sampingnya, disertai dengan 3 buah beam effect yang mana cara pasangnya kurang lebih seperti ini. Lalu cara menggunakan shieldnya, tinggal kita pasangkan saja ke bagian lengan bawahnya, disertai juga dengan beam shield seperti ini, memiliki bentuk dan detail yang cukup keren, serta warna clear biru yang memantulkan cahaya lain. Cara menggunakannya, kita lepas part merah, lalu pasang ke beam shield, kemudian tinggal pasang kembali ke lengannya seperti berikut ini. Kemudian senjata yang keempat adalah beam saber, tersimpan di bagian pinggangnya, dan beginilah cara mencabutnya. Memiliki bentuk silinder, ukurannya cukup panjang, detailnya tidak begitu banyak, dengan warna putih saja. Disertai juga dengan 2 buah beam effect berwarna clear pink yang cara pasangnya seperti ini. Bisa juga digabungkan sehingga memiliki ukuran yang lebih panjang. Lalu cara menggunakannya, tinggal kita colokkan saja ke genggaman tangannya. Kemudian senjata yang kelima adalah railgun, terpasang di bagian pinggangnya, yang mana cara menggunakannya tinggal direntangkan, lalu kita tarik bagian depannya. Lalu untuk aksesoris yang selanjutnya kita akan mendapatkan backpack, memiliki bentuk yang keren, dengan ukuran yang lumayan besar, detail-detailnya cukup bagus, serta kombinasi warna putih, biru navy gelap, clear biru, serta clear merah. Meskipun loose, namun untuk sayapnya ini masih bisa dikepak-kepakkan, kemudian bisa direntangkan sehingga lebih lebar, lalu bagian plasma beam kanannya ini bisa diarahkan ke depan, bagian thrusternya bisa digerakkan naik turun, bagian ini bisa diputar ke depan, lalu bagian ujungnya bisa kita buka seperti berikut ini. Lalu cara menggunakannya, tinggal kita pasang saja ke bagian punggungnya. Kita juga akan mendapatkan faceplate alternatif, yang mana memiliki ventilasi bagian mulut, namun saya lebih memilih menggunakan versi aslinya saja, dan berikut ini adalah contoh ketika faceplate-nya diganti. Sedangkan yang terakhir, kita akan mendapatkan sebuah action base, yang mana memiliki bentuk V seperti ini, dengan warna hitam saja. Tentu saja, kit ini memiliki gimmick flight mode, yang mana cara mengubahnya seperti ini.
Dan untuk hasilnya, terlihat seperti flight mode dari Gundam Wing, yang mana bagian atas seperti ini, lalu bagian samping terlihat banyak tumpukan, lalu berikut ini adalah bagian belakangnya, sedangkan bagian depannya seperti berikut ini. Tidak ketinggalan, beginilah penampakannya jika dilihat dari bawah. Seperti biasa, kit ini disertai dengan foil stiker, yang mana isinya cukup banyak, ukurannya juga lumayan besar, tapi tidak ada satupun yang saya gunakan. Ada juga selembar dekal, yang isinya juga sangat banyak, namun lagi-lagi tidak ada satupun yang saya pasang. Untuk ukurannya, kit ini memiliki tinggi sekitar 13 cm sampai bagian kepalanya, dan berikut ini adalah perbandingan dengan Haki Rising Freedom Gundam buatan brand Bandai. Jika diperhatikan sekilas, memang tidak banyak yang berbeda dari kedua kit ini, bisa dibilang hanya berbeda warna saja. Namun, jika diperhatikan secara teliti, untuk kit buatan brand Xingfengse ini memiliki detail tambahan seperti bagian front skirt, back skirt, serta bagian sayapnya. Untuk artikulasinya, kepalanya bisa menunduk, lalu bisa menengadah cukup bagus karena seat action system. Kemudian bisa digerakkan maju mundur cukup jauh, bisa miring ke kiri dan ke kanan, serta bisa diputar 360 derajat. Tangannya bisa diangkat sejauh ini, lumayan bagus, armor bahunya bisa digerakkan naik turun, serta thrusternya bisa digerakkan sedikit. Kemudian bahunya bisa maju cukup jauh karena seat action system juga, lalu bisa naik turun, serta bisa diputar 360 derajat seperti ini. Lengan atasnya bisa diputar 360 derajat, sikunya bisa ditekuk hingga rapat, serta pergelangan tangannya bisa digerakkan secara bebas dan bisa diputar 360 derajat juga. Bagian dadanya bisa dibungkukkan maju mundur, namun sayangnya bagian perutnya tidak bisa diputar 360 derajat. Front skirtnya bisa dibuka sampai mentok, side skirtnya bisa diangkat sedikit, lalu diputar ke depan dan ke belakang, sedangkan back skirtnya sudah fix. Kakinya bisa maju ke depan cukup bagus, lalu ke belakang hanya segini saja, serta ke samping tidak bisa split. Selangkangannya bisa ditarik naik turun, pahanya bisa diputar 360 derajat, serta lututnya bisa ditekuk hingga rapat. Lalu untuk bagian betisnya ini ada sayap yang bisa dikeluarkan. Untuk pergelangan kakinya sendiri bisa digerakkan maju mundur, kemudian kanan kiri juga bisa, sayangnya diputar hanya sedikit saja. Kemudian telapak kaki depan bisa digerakkan naik turun sedikit, begitu juga dengan armor pergelangan kakinya, bisa digerakkan naik turun kurang lebih seperti ini. Untuk kesimpulannya, sebagai ciplakan kit limited yang lebih susah dicari ketimbang kit premium Bandai, saya masih cukup merekomendasikan kit yang satu ini. Terlepas dari kekurangan yang saya alami pada bagian sayapnya, kit ini memiliki bahan plastik yang lumayan empuk, membuat proses rakitnya pun menjadi mudah dan cepat. Memiliki tambahan detail di beberapa bagian, senjatanya juga lengkap, serta ada bonus action base maupun decal. Gimik mode pesawat atau flight mode-nya pun lancar dilakukan, serta memiliki artikulasi baru yang bernama seat action system. Meskipun tidak banyak toko yang menjualnya, namun kit ini masih bisa ditemukan di marketplace dengan bandrol harga mulai dari 130 ribuan. Jika kit ini salah satu kit incaran kalian, menurut saya tidak ada salahnya jika ingin membelinya. Dan untuk video reviewnya kurang lebih seperti itu saja, kita akan ketemu lagi di video yang selanjutnya.